Bapak Ibu, banyak lansia di atas 60 tahun yang diam-diam hidup dengan ginjal yang mulai melemah tanpa sadar. Awalnya cuma sering kencing malam, betis suka bengkak, badan lemas kayak habis kerja berat. Tapi kalau dibiarkan, ginjal bisa rusak pelan-pelan dan berujung cuci darah. Padahal banyak yang sembuh dalam 2 minggu tanpa obat mahal. Cukup dengan 7 makanan sederhana yang sering kita remehkan. Rahasianya ada di dapur sendiri, bukan di apotek. Siap memperbaiki ginjal dan tenaga dalam 14 hari ke depan? Sebelum lanjut, tolong bantu like, subscribe, dan tulis di komentar Bapak Ibu umur berapa dan nonton dari kota mana. Supaya kita bisa saling doakan. Karena kalau sekarang sering kencing malam, pinggang pegal, atau kaki bengkak, stop dulu cari-cari obat kimia. Jangan buru-buru panik. Ada 7 bahan alami yang bisa jadi penyelamat ginjal lansia dan mungkin penyelamat hidup Bapak Ibu juga. Bapak Ibu tahu nggak? Banyak lansia yang salah total dalam merawat ginjalnya. Begitu kencingnya sering, langsung minum jamu sembarangan atau obat pereda nyeri yang dijual bebas. Padahal itu justru bikin ginjal makin babak belur. Ginjal itu kayak saringan air di rumah. Kalau terus disiram limbah kimia, lama-lama mampet juga. Banyak yang baru sadar setelah muka bengkak, kaki berat, dan napas mulai sesak. Dan tahu nggak, semua itu sering diawali dari kebiasaan sepele. Kurang minum, terlalu banyak garam, kebanyakan kopi, atau menahan pipis. Stop, jangan terus andalkan obat kimia. Obat itu hanya menenangkan, bukan menyembuhkan. Kalau diteruskan, efek sampingnya bisa sampai jantung dan saraf. Tapi kabar baiknya, ginjal itu masih bisa pulih kalau dikasih nutrisi yang tepat. Ada cara alami, aman, dan sudah terbukti membantu. Rahasianya, 7 makanan sederhana yang bisa bantu ginjal bekerja lagi dengan kuat. Dan semuanya mudah ditemukan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua sahabat lansia di seluruh Nusantara. Saya Dr. Rahmat Hidayat, dokter penyakit dalam dengan pengalaman lebih dari 20 tahun mendampingi pasien lansia. Sudah terlalu sering saya lihat wajah-wajah lelah karena ginjal melemah. Tapi sayangnya banyak yang baru sadar setelah semuanya terlambat. Padahal ginjal bukan rusak dalam semalam, tapi dari kebiasaan kecil yang diulang terus setiap hari. Saya bukan mau menakut-nakuti, tapi mau jujur. Kalau ginjal sudah lemah, tenaga langsung ambruk, nafsu makan hilang, dan hidup jadi bergantung obat. Tapi kabar baiknya, tubuh itu bisa pulih asal diberi kesempatan. Dari ratusan pasien saya yang konsisten memperbaiki pola makan dan minumnya, dalam 2 minggu saja hasilnya sudah terasa. Nah, sekarang kita mulai dari bahan pertama yang paling sering dianggap remeh, padahal justru paling cepat bantu meringankan beban kerja ginjal lansia. Jujur aja, banyak lansia yang bilang, saya udah minum kok dok, padahal cuma segelas pagi dan segelas malam. Itu bukan minum, itu nyicip. Ginjal butuh air buat nyaring racun setiap detik, bukan cuma saat haus. Kalau tubuh kekurangan cairan, darah jadi kental, racun numpuk dan ginjal kerja rodi sendirian. Akibatnya tekanan darah naik, pinggang nyut-nyutan, dan urin jadi gelap kayak teh pekat. Mau tahu kuncinya? Biasakan minum setidaknya 8 gelas sehari, tapi pelan-pelan, jangan langsung sekaligus. Bayangkan ginjal seperti mesin cuci. Kalau airnya cukup, kotoran cepat larut. Kalau kering, mesinnya rusak. Tapi ingat, kalau minum berlebihan sekaligus dalam waktu singkat, justru bisa bikin ginjal kaget. Apalagi kalau ada gagal jantung ringan. Jadi, minumlah sering tapi sedikit-sedikit. Air putih itu murah, nggak butuh resep, tapi efeknya luar biasa. Bikin darah encer, racun keluar lancar, dan ginjal bisa napas lega lagi. Bapak Ibu, jangan remehkan buah semangka. Banyak lansia yang ngeluh pipisnya sedikit, warnanya pekat, atau pinggangnya nyut-nyutan tiap pagi. Padahal bisa jadi karena tubuhnya kekurangan cairan alami. Nah, semangka ini bukan cuma segar, tapi juga kaya air dan antioksidan yang bantu nyiram ginjal dari dalam. Kandungan likopen dan kalium di dalamnya bisa bantu menetralkan zat sisa yang bikin ginjal capek kerja. Ibarat tukang sapu, semangka itu bantu nyapu racun dari darah biar keluar lewat urin tanpa bikin ginjal ngos-ngosan. Makan 2 potong tiap hari. Sudah cukup bantu jaga saringan tubuh tetap bersih. Tapi jangan kalap ya. Kalau kebanyakan, terutama buat yang punya kadar gula tinggi, bisa bikin gula darah melonjak.
Jadi cukup dijadikan camilan sore atau pengganti dessert manis. Rasanya enak, segar, dan ginjal senang. Murah, gampang, dan jauh lebih aman dibanding obat pelancar kencing yang kadang malah merusak ginjal pelan-pelan. Bapak Ibu, jangan anggap remeh daun seledri yang biasa cuma jadi hiasan sup itu. Daun kecil ini punya kekuatan besar buat bantu bersihin ginjal dari sisa garam, asam urat, dan racun yang nyangkut di tubuh. Banyak pasien saya yang dulu pipisnya sakit dan berbau tajam, setelah rutin minum rebusan seledri 2 kali seminggu, keluhannya hilang. Seledri itu ibarat sabun buat ginjal, bantu melarutkan kotoran yang numpuk tapi lembut dan alami. Caranya simple, rebus segenggam daun seledri segar dengan 2 gelas air, biarkan jadi 1 gelas lalu minum hangat. Tapi ingat, jangan tiap hari juga. Nanti tekanan darah bisa turun kebablasan, apalagi kalau Bapak Ibu sudah minum obat darah tinggi. Jadi cukup 2-3 kali seminggu aja. Murah, gampang, tapi hasilnya nyata. Ginjal lebih enteng, pipis lancar, dan badan nggak seberat dulu. Kadang solusi besar memang datang dari hal yang sederhana, asal mau rutin dan nggak malas. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah tahu 3 hal dasar yang bisa bikin ginjal bernapas lega lagi. Cukup air putih, rutin makan semangka, dan minum rebusan seledri 2-3 kali seminggu. Kedengarannya sepele, tapi efeknya luar biasa kalau dijalankan dengan disiplin. Ingat, 3 langkah kecil ini sudah cukup buat mulai memutar balik kondisi ginjal yang mulai lemah. Jangan tunggu parah baru berubah. Banyak yang baru sadar pentingnya air, buah, dan sayur setelah sudah telanjur bengkak dan opname. Kalau sekarang mulai rutin, tubuh pelan-pelan bersih dari racun, pipis lancar, dan tenaga balik lagi. Jadi ayo, siapa di sini yang mau coba mulai dari yang paling gampang dulu? Tulis di kolom komentar Bapak Ibu mau mulai dari mana, air putihnya, semangkanya, atau seledrinya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Jangan tunggu sakit baru panik, mumpung masih bisa diperbaiki. Dengar sini, kunyit itu bukan cuma bumbu pelengkap, dia kerja sebagai peredam api di tubuh. Untuk lansia dengan ginjal mulai lemah, peradangan kronis sering bikin filter ginjal cepat rusak. Kunyit mengandung kurkumin yang bisa bantu kurangi inflamasi dan jaga pembuluh darah supaya tetap lancar. Efeknya bagus buat jantung juga karena aliran darah lebih baik. Cukup tambahkan setengah sendok teh bubuk kunyit ke masakan sehari atau seduh dengan air hangat pagi hari. Jangan berlebihan, tapi catatan penting, kalau Bapak Ibu minum obat pengencer darah atau punya masalah lambung, konsultasi dulu ke dokter karena kunyit bisa berinteraksi. Jangan ngarep instan, kunyit bantu pelan-pelan jadi pelengkap gaya hidup sehat. Kurangi garam, gerak, dan cukup minum. Kombinasi ini yang bikin ginjal lebih ringan kerjanya. Bapak Ibu, ini kesalahan klasik. Banyak lansia pikir makan ikan asin itu sehat karena ikan juga kan. Salah besar. Ikan asin itu penuh garam dan garam berlebih bikin ginjal kerja keras sampai ngos-ngosan. Yang benar itu ikan tawar segar kayak mujair, nila, atau lele. Dagingnya lembut, rendah lemak, tapi tinggi protein berkualitas yang dibutuhkan tubuh lansia buat perbaikan sel ginjal. Bayangkan ginjal seperti mesin penyaring, kalau dikasih garam berlebihan, filternya cepat karatan. Tapi kalau diberi bahan bakar halus seperti protein ikan tawar, mesinnya malah makin halus kerjanya. Makan 2-3 kali seminggu cukup, jangan tiap hari juga. Goreng boleh, tapi lebih baik kukus atau pepes biar nggak numpuk minyak. Dan ingat, hindari ikan laut yang diasinkan atau diasap, itu racun buat ginjal yang udah lemah. Ikan tawar sederhana tapi ampuh, bukan cuma bikin otot kuat, tapi bantu ginjal tetap stabil tanpa beban berlebih. Bapak Ibu, kalau badan sering lemas, keringat asin, atau pipisnya keruh, bisa jadi tubuh kekurangan elektrolit. Nah, disinilah air kelapa muda jadi penyelamat. Cairan alami ini bantu menetralkan garam berlebih dan menurunkan tekanan pada ginjal. Ibaratnya, kalau air putih itu penyiram, maka air kelapa ini teknisinya bantu atur keseimbangan listrik tubuh biar mesin ginjal nggak kelelahan. Kandungan potasiumnya tinggi tapi lembut, cocok buat lansia asal tidak diminum berlebihan. Cukup segelas kecil 2-3 kali seminggu, bukan 1 liter sekaligus.
Banyak yang salah kaprah minum tiap hari, akhirnya malah kembung dan tekanan darah drop. Jadi, minum secukupnya, terutama saat cuaca panas atau setelah aktivitas. Air kelapa bukan cuma segar, tapi bantu ginjal membuang sisa natrium dan racun lebih cepat. Murah, alami, dan tersedia di mana-mana. Daripada beli suplemen elektrolit mahal, mending manfaatin hadiah dari alam yang satu ini. Sekarang kita masuk ke bahan terakhir, dan ini sering banget disepelekan. Bawang putih. Iya, si kecil bau tajam ini justru punya kekuatan besar buat jaga ginjal tetap sehat. Bawang putih bantu menurunkan tekanan darah, melancarkan aliran darah ke ginjal, dan mencegah penumpukan lemak di pembuluh darah. Kalau aliran darah lancar, ginjal kerja jadi ringan. Banyak lansia yang rajin makan bawang putih mentah setengah siung tiap pagi. Hasilnya tekanan darah lebih stabil dan kaki nggak bengkak lagi. Tapi ingat, jangan kebanyakan. Kalau berlebihan bisa bikin perut perih dan tekanan darah malah drop. Cara aman, campur dalam masakan atau potong tipis, rendam madu sebentar biar nggak terlalu keras. Bawang putih itu kayak bodyguard tubuh, diam-diam kerja keras melawan radikal bebas dan racun tiap hari. Jadi jangan malas masak pakai bawang putih, karena dari dapur yang sederhana, ginjal bisa terlindungi luar dalam. Nah, Bapak Ibu, kita udah bahas 4 bahan terakhir yang bisa bantu ginjal kerja lebih ringan. Ikan tawar yang penuh protein jinak, air kelapa muda yang menyeimbangkan cairan tubuh, dan si penjaga darah, bawang putih. Kalau semua digabung sama 3 bahan sebelumnya, efeknya bisa luar biasa. Bayangkan ginjal yang tadinya lemah mulai kuat lagi, pipis lancar, badan nggak gampang bengkak, dan tidur malam lebih nyenyak. Tapi ingat, ini bukan sulap, butuh niat dan disiplin. Jangan baru 2 hari udah bilang, kok belum kerasa dok, Pak Nam. Ya jelas belum. Ginjal itu organ sabar, dia pulih pelan-pelan. Kalau 7 bahan ini dijalankan rutin 2 minggu aja, tubuh bakal mulai kasih sinyal positif. Jadi ayo, mau pilih hidup sehat atau terus bergantung obat tiap hari? Coba bayangkan, hanya dengan makanan sederhana di dapur, Bapak Ibu bisa balikin tenaga dan harapan tanpa keluar biaya besar. Sekarang biar jelas, saya jelaskan pakai logika gampang. Bayangkan ginjal itu kayak saringan air di rumah. Kalau air yang masuk bersih, lancar-lancar aja tuh ngalir. Tapi kalau tiap hari yang disaring air kotor, asin, penuh minyak dan obat-obatan kimia, lama-lama saringannya mampet. Nah, itu yang terjadi di tubuh lansia. Racun dari makanan, minuman manis, dan obat nyeri menumpuk, bikin ginjal kerja lembur tanpa istirahat. Akibatnya, cairan dan garam nggak keluar sempurna. Darah jadi kental, tekanan naik, dan bengkak muncul. Kalau dibiarkan, ya siap-siap mesin penyaringnya rusak total. Makanya, 7 makanan tadi bukan sulap, tapi logika. Kita bantu ginjal dengan kasih bahan yang ringan, bersih, dan anti racun supaya saringannya bisa bernapas lagi. Banyak penelitian juga nunjukin, makanan tinggi air, antioksidan, dan rendah garam bisa nurunin risiko gagal ginjal sampai 40%. Jadi, bukan teori kosong, ini biologi sederhana yang sering diabaikan. Sekarang dengarkan baik-baik, Bapak Ibu. Mau ginjal kuat, jangan cuma andalkan makanan, tapi ubah kebiasaan. Pertama, stop kebanyakan garam. Itu musuh nomor 1 ginjal. Kurangi makanan instan, kerupuk asin, sambal botolan. Semua itu racun halus. Kedua, jangan tahan pipis. Banyak lansia malas ke kamar mandi malam-malam, padahal itu bikin racun numpuk di ginjal. Ketiga, tidur cukup dan jangan suka begadang sambil nonton sinetron sampai lewat tengah malam. Ginjal butuh waktu buat servis diri saat kita tidur. Keempat, jangan takut jalan kaki. 15 menit pagi dan sore cukup bantu sirkulasi darah ke ginjal. Kalau mau lebih maksimal, biasakan minum air putih sebelum tidur dan setelah bangun. Tambah bantal sedikit biar aliran darah nggak tertekan. Hal-hal kecil begini justru yang bikin ginjal awet sampai tua. Jadi jangan nunggu sakau obat baru sadar. Rawat ginjal mulai hari ini, bukan nanti. Sekarang ini yang sering bikin gregetan. Banyak orang tua sok tahu soal obat. Sedikit nyeri, langsung minum obat warung. Sedikit pegal, asal oles balsem kuat-kuatan. Padahal ginjal itu kerja keras nyaring semua racun dari obat yang masuk. Semakin sering kamu minum obat tanpa kontrol, makin berat beban ginjalmu. Belum lagi yang campur suplemen, jamu, vitamin, semua ditenggak bareng kayak lomba minum. Hasilnya ginjal kerja lembur tanpa bonus, akhirnya rusak pelan-pelan. Dan parah
parahnya, waktu ginjal rusak itu nggak sakit di awal. Jadi kamu pikir aman. Salah besar. Begitu muncul gejala biasanya sudah parah. Jadi mulai sekarang kalau mau minum obat apapun, tanya dulu ke dokter. Jangan percaya iklan atau tetangga yang bilang, aku juga minum ini. Aman kok. Ginjalmu bukan ginjal dia. Kalau masih ngotot, ya siap-siap jadi pelanggan cuci darah mingguan. Mau begitu pasti enggak kan? Dengar ya, ginjal itu enggak suka kamu mager. Duduk seharian depan TV, ngemil terus ngeluh badan pegal dan bengkak. Ya jelas, ginjalmu juga ikut stres, peredaran darah jadi lambat, racun nggak kebuang, cairan numpuk di tubuh, makanya kaki suka bengkak, pipis makin sedikit, terus bilang kok makin capek ya? Lah iya, karena kamu malas gerak, jalan kaki 5, 15, 30 menit aja tiap hari itu udah bantu ginjalmu napas lega. Nggak usah langsung jogging kayak atlet, cukup gerak yang bikin jantung kerja sedikit lebih cepat. Gerakan kecil tapi rutin, jauh lebih ampuh daripada rebahan sambil berharap ginjalnya sembuh sendiri. Ingat, tubuh itu mesin. Kalau nggak pernah dipakai, ya karatan. Mau ginjalmu kuat, jangan tunggu semangat datang. Gerak aja dulu, keringat dikit nggak bikin rugi, tapi malas gerak tiap hari pelan-pelan nyeret kamu ke meja cuci darah. Mau nunggu sejauh itu baru sadar. Banyak yang bilang, saya udah tidur kok dok. Tapi pas ditanya jam tidurnya, jawabannya bikin pengen jitak. Tidur jam 2, bangun jam 6, terus ngeluh gampang capek. Lah, itu bukan tidur, itu numpang rebahan. Ginjal butuh waktu tenang buat regenerasi, dan itu cuma bisa kalau kamu tidur cukup, bukan cuma merem. Saat kamu begadang, hormon stres naik, tekanan darah ikut naik, dan ginjal kerja 2 kali lipat dari semestinya. Lama-lama ia jebol. Tidur itu bukan malas, tapi kebutuhan biologis supaya organ bisa servis diri. Minimal 6-8 jam tidur malam yang berkualitas, bukan potongan-potongan tidur di sela nonton drama atau scroll HP. Matikan layar, redupkan lampu, biar tubuh tahu ini waktunya istirahat. Jangan bangga bisa begadang tiap hari, itu bukan tanda kuat. Itu tanda bodoh karena lagi bunuh ginjal pelan-pelan. Mau hidup sehat, mulai dengan disiplin tidur, bukan kopi tengah malam. Ginjalmu itu bukan robot, bro. Dia juga kena imbas kalau kamu tiap hari hidup penuh drama. Marah dikit meledak, dikritik dikit baper, terus bilang, kok badan makin gak enak ya? Ya iyalah, stres bikin tekanan darah naik, hormon kortisol melonjak, dan aliran darah ke ginjal jadi kacau. Lama-lama ginjal kerja kayak orang dikejar target tiap hari, ngos-ngosan. Stres itu racun halus, nggak kelihatan tapi mematikan. Jadi berhenti ngurusin hal yang nggak bisa kamu kontrol. Orang ngomongin kamu, biarkan. Dunia nggak bakal runtuh kalau kamu nggak ikut debat di WhatsApp group. Belajar napas panjang jalan pagi, denger musik, atau ketawa sama cucu, itu obat alami ginjalmu. Jangan terus pelihara pikiran negatif, karena tiap kali kamu ngamuk, ginjalmu ikut ngeremukkan diri sendiri. Mau sehat? Ya, tenangkan kepala dulu. Ingat, pikiran tenang itu separuh obat, stres terus itu separuh penyakit. Pilih yang mana? Ginjal itu butuh air, bukan sirup warna-warni, bukan kopi 3 gelas, apalagi minuman manis tiap sore. Banyak orang sok sehat bilang, saya minum tiap hari kok, tapi yang diminum teh manis, es buah, atau kopi susu. Ya bukan itu maksudnya. Air putih murni tanpa gula, itu bahan bakar utama buat ginjal nyaring racun. Begitu kamu kurang minum, darah jadi kental, racun susah keluar, dan ginjal kerja lembur. Lama-lama batu ginjal, infeksi, sampai gagal ginjal nongol. Mau tahu gampangnya? Lihat warna pipismu. Kalau udah kuning pekat, itu sinyal darurat. Jangan tunggu nyeri pinggang baru panik. Minum 6-8 gelas per hari itu bukan teori, tapi kebutuhan dasar. Dan tolong, jangan pelit minum cuma karena takut bolak-balik ke kamar mandi. Itu justru tandanya ginjalmu masih sehat. Jadi mulai sekarang bawa botol air, minum rutin, dan stop sok keren minum kopi mulu. Air putih itu murah, tapi nilainya bisa nyelamatin hidupmu. Serius deh, kebiasaan paling nyebelin orang zaman sekarang tuh satu, baru sadar pentingnya ginjal waktu udah diambang gagal total. Padahal dari dulu udah dikasih tanda bengkak, pipis berkurang, badan lemas, mata sembab, tapi dibilang, cuma kecapekan. Lah, kalau tiap hari kecapekan tapi nggak sembuh-sembuh, itu bukan lelah.
salah. Itu alarm tubuh. Jangan nunggu dokter bilang harus cuci darah, baru kalang kabut cari herbal sana-sini. Kalau kamu sayang hidupmu, mulai sekarang berhenti cuek. Lakukan perubahan kecil. Makan lebih bersih, minum air cukup, kontrol tekanan darah, gerak tiap hari, dan berhenti sembarangan minum obat. Bu, ingat, pencegahan itu jauh lebih murah, lebih mudah, dan lebih masuk akal daripada bayar ratusan ribu per minggu buat cuci darah. Jadi jangan tunggu parah baru berubah. Ginjalmu nggak bisa protes keras, tapi dia bisa berhenti total tanpa bilang pamit.